Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai i'rab dalam surat Al-Baqarah. Baik, kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Kita i'rabkan ayat pertama ini. Laka fiha iddatu nujuh minal i'rab. Jadi ada beberapa cara dalam mengi'rabkan lafaz alif lam mim. Ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini. Ini kita tunjukkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 cara dalam mengi'rabkan alif lam mim. Bisa menggunakan pertama, jadi posisi alif lam mim itu bisa kita sebut dengan i'rabnya adalah ahruf muqatta'ah la mahalla laha minal i'rab. Jadi sebagian ulama ada yang menyampaikan bahwa alif lam mim ini merupakan huruf muqatta'ah. Jadi huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang membuka surat. Jadi ini i'rab pertama, pendapat pertama dalam mengi'rabkan lafaz alif lam mim. Jadi sebagai ahruf muqatta'ah. Jadi termasuk huruf-huruf yang muqatta'ah. Kemudian ada yang kedua, mengi'rabnya dengan menyatakan bahwa lafaz alif lam mim ini adalah khobar. Jadi dia adalah khobar. Khobar lil mubtada, khobar untuk mubtada mahdhuf. Khobar untuk mubtada yang mahdhuf, yang dibuang. Jadi dia merupakan khobar tetapi mubtadanya dibuang. Nah, jadi lafaz alif lam mim ini sebagai khobar. Kedudukannya sebagai khobar. Namun mubtadanya dia mahdhufun, dibuang. Wa taqdiru, dan takdirnya dan mubtadanya itu adalah hadza alif lam mim. Jadi mubtadanya itu adalah hadza, tapi ini dimahdhuf, dibuang. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi ada yang mengi'rabkan lafaz alif lam mim itu sebagai khobar. Mubtadanya adalah hadza yang dimahdhufun. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa alif lam mim ini sebagai mubtadaun. Jadi karena dia termasuk isim di awal kalimat, jadi dia dikategorikan sebagai mubtada. Wa ma ba'daha khabar anha. Dan apa-apa setelahnya, apa-apa yang terletak setelah kata alif lam mim itu sebagai khabar. Jadi pada ayat berikutnya alif lam mim dzalikal kitabula itu disebut sebagai khabarnya. Nah, mubtadanya adalah alif lam mim. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa lafaz alif lam mim itu, pendapat yang keempat, itu sebagai maf'ulun bih li fi'li mahdhuf, untuk fi'il yang dimahdhuf. Jadi alif lam mim ini sebagai objek atau maf'ulun bih di mana fi'ilnya dimahdhuf atau dibuang. Wa taqdiru, dan takdirnya, takdir dari fi'il tersebut adalah iqra. Jadi di sini ada fi'il iqra. Iqra alif lam mim. Bacalah alif lam mim. Nah, ini pendapat yang keempat. Jadi alif lam mim sebagai maf'ulun bih dengan fi'il yang dimahdhuf berupa iqra. Nah, pendapat yang berikutnya adalah yang kelima, fi mahalli jarrin. Jadi dia menempati tempat sebagai jar. Fi mahalli jarrin biharfi jar, dengan harfu jar. Wa qasam mahdhufun. Nah, jadi alif lam mim ini menempati tempat sebagai majrurun karena dia diawali oleh harfu jar dan qasam. Jadi diawali harfu waw wa alif lam mim. Nah, di sini dikatakan mahdhufun wa taqdiru waw alif lam mim. Nah, ini i'rab dari lafaz alif lam mim. Ada sebagai huruf muqatta'ah, sebagai huruf muqatta'ah, bisa sebagai khabar ketika mubtadanya adalah hadza mahdhuf. Bisa sebagai mubtada dan ayat berikutnya itu sebagai khabarnya. Bisa sebagai maf'ulun bih dengan fi'ilnya adalah iqra, dan bisa sebagai menempati tempat fi mahalli jarrin bi harfi jar wa qasam, yaitu huruf waw, huruf jarnya. Dia termasuk huruf jar dan qasam. Nah, berikutnya ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, kita mulai dari lafaz dzalika. Dzalika di sini kita i'rabkan wahiyya mukawwanatun
min salasi kalimat. Jadi kata dzalika di sini ini terdiri dari mukawwanah, terbentuk atau terdiri dari min salasin, dari 3 kalimat, dari 3 kata. Kata pertama adalah dza, kata kedua adalah lam, kata ketiga adalah kaf. Jadi dza itu kata pertama, lam kata kedua, kaf itu kata yang ketiga. Nah, tapi biasanya saya anggap dzalika ini sebagai isim isyarah. Tapi kita bisa juga sebagai ada 3 kata di sini. Nah, kita coba ikuti i'rabnya. Pertama, ketika lafaz dzalika ini terdiri dari kata yang pertama yaitu dza. Dza di sini dikategorikan sebagai isim isyarah. Isim yang menunjukkan kata tunjuk. Mabniun ala sukun. Dia mabni dengan sukun. Sukunnya ini terletak pada huruf alif yang melekat pada kata dza. Fi mahali raf'in, dia menempati tempat, fi mahali menempati, raf'in tempat sebagai rofa, yaitu berkedudukan sebagai mubtadaun. Nah, jadi ini sebagai mubtada. Dza di sini. Wal kitabu, dan lafaz al-kitab, lafaz setelahnya yaitu ini al-kitabu adalah khobaruhu, khobarnya, atau khobar lil mubtada mahdhuf, atau bisa juga khobar untuk mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu huwa dzalika. Jadi lafaz dzalika ini i'rab yang pertama bisa sebagai mubtada. Ini i'rab yang pertama. Sedangkan khobarnya kan setiap mubtada pasti ada khobar. Khobarnya adalah lafaz al-kitabu. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang menyatakan dzalika di sini sebagai khobar. Dia kedudukannya sebagai khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah mahdhuf. Dan takdirnya adalah huwa. Jadi huwa dzalika. Nah, seperti itu. Huwa dzalikal kitabu. Atau khobar idza ribna alif lam mim mubtada. Nah, bisa juga tadi ketika kita mengatakan lafaz alif lam mim itu sebagai mubtada. Nah, tadi kan i'rab dari alif lam mim bisa sebagai mubtada dari beberapa pendapat. Maka khobarnya adalah kata dzalika. Nah, jadi ada 3 penjelasan mengenai i'rab dari lafaz dzalika. Bisa sebagai mubtada, khobarnya al-kitab, bisa sebagai khobar yang mahdhuf, mubtadanya yaitu huwa, bisa juga sebagai mubtada, bisa juga sebagai khobar ketika kita mengi'rabkan lafaz alif lam mim itu sebagai mubtada. Berikutnya huruf lam yang melekat pada lafaz dzalika. Lam itu harfu dalin alal ba'di mabniun alal kasri. Jadi lam itu termasuk salah satu huruf yang menunjukkan ba'd, makna jauh. Mabni atas kasroh. Kemudian huruf kafnya adalah al-kafu harfu dali al-khitab mabniun alal fathah. Nah, kaf di sini sebagai itu huruf khitab dan mabni atas fathah. Nah, biasanya saya mengi'rabkan lafaz dzalika itu langsung dzalika isim isyarah mabniun alal fathah. Kemudian kalau dia menempati tempat sebagai mubtada berarti fi mahali raf'in mubtadaun. Seperti itu. Nah, berikutnya lafaz al-kitabu. Dzalikal kitabu. Lafaz al-kitabu laka fihi wujuh al-i'rab al-atiyah. Jadi ada beberapa cara dalam mengi'rabkan lafaz al-kitabu. Nah, ini dia. Yang pertama itu sebagai badal. Badalun min dza. Jadi dzalika. Dza di sini tadi mubtada, ini bisa sebagai mubtada, al-kitab bisa sebagai khobar. Tapi bisa juga di sini al-kitab itu sebagai badal dari lafaz dzalika. Min dza marfu'un. Nah, badal itu pasti mengikuti. Badal itu pengganti sederhananya. Marfu'un wa alamatu raf'i dhammah. Nah, karena dzalika di sini kedudukannya sebagai fi mahali raf'in mubtadaun, maka di sini al-kitabu dia badal dengan dhammah. Seperti itu. Karena lafaz dzalika tadi rafa. Yang kedua, itu bisa sebagai atfun bayan. Atfun bayan. Atfun itu atof
Jadi kalau sederhananya misalkan penyambung. Penyambung yang memberikan penjelasan. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, bisa juga sebagai atfun bayan. Kemudian yang ketiga, itu sebagai khobar. Nah, yang tadi, dzalikal kitabu. Mubtada'nya dza, al-kitabunya adalah khobar. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian, lafaz selanjutnya adalah dzalikal kitabu la. La itu huruf nafiyah lil jins. Huruf mabniun ala sukun. Jadi merupakan la nafi lil jins. La yang menunjukkan makna tidak. Dan biasanya setelah huruf la nafi lil jins itu termasuk isim. Nah, maka di sini kata roiba, di sini isim la an-nafiyatu lil jins. Mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Nah, di sini ada kaidah. Jadi setelah huruf la yang menunjukkan la nafi lil jins, dan setelah huruf la itu ada isim nakiroh, ini isim nakiroh, isim yang tidak dimasuki alif lam, maka lafaz roiba ini harus mansub. Makanya di sini isim la nafi lil jins mabniun alal fathi. Nah, alal fathi fi mahalli nasbin. Nah, dia menempati tempat sebagai nasab. Jadi kata roiba di sini kenapa huruf ba-nya diberikan fathah? Karena dia diawali oleh la nafi lil jins. Dan di sini menempati tempat sebagai fi mahalli nasbin. Seperti itu. Kemudian fihi. Fihi di sini ada beberapa kata. Fi yang pertama di sini pada lafaz fihi itu harfu jar mabni ala sukun. Kemudian wal ha'u dan ha yang melekat pada kata fihi itu merupakan isim domir. Namanya domir muttasil, domir yang tersambung. Jadi ada domir yang tersambung, ada domir yang tidak tersambung. Kalau yang tersambung namanya muttasil, kalau yang tidak tersambung namanya munfasil. Nah, yang munfasil contohnya huwa, huma, hiya. Nah, itu namanya domir munfasil. Dia selalu mabni, di sini mabni alal kasri. Jadi di sini. Kemudian fi mahalli jarrin dia menempati tempat sebagai jar karena tadi diawali oleh harfu fi, bi fi, kemudian wal jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Jar dan majrur yang melekat pada kata fihi muta'alliq, dia terikat terkait bi mahdhuf dengan dibuangnya khabar. Khabar la. Jadi dibuangnya khabar la nafi lil jins. Wal jumlatu min la, dan jumlah dari la nafi lil jins wa ismiha wa ismuha wa khabaruha, dan isim dan khabarnya fima linasbin halun min dha. Jadi khabar pada lafaz la nafi lil jins itu yang dibuang, dia bisa menempati tempat sebagai halun dari lafaz dha atau min alkitab atau dari lafaz alkitab. Seperti itu. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Nah, ini bisa sebagai fi mahalli nasbin, dia sebagai halun, bisa fi mahalli raf'in khabar mubtada. Khabar dari lafaz dha. Seperti itu. Kemudian hudan. Hudan di sini ada beberapa i'rabnya. Laka fiha wujuh al-i'rab al-atiyah. Yang pertama adalah hudan di sini sebagai khabar. Khobar lil mubtada, khobar untuk mubtada yang mahdhuf. Khobar untuk mubtada yang dibuang. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah li ta'adzur. Dia dengan dhammah, di sini dengan dhammah, tapi dhammahnya li ta'adzur. Ini kan hudan. Nah, ini sebetulnya ada dhammah, tapi dhammahnya dhammah muqaddar. Dhammah yang ditakdirkan karena ada udzur. Takdirnya di sini dengan fathah. Dengan alif, dengan alif. Jadi muqaddar itu bisa dengan alif, bisa dengan waw, bisa dengan ya. Wa taqdir huwa hudan. Nah, jadi di sini kedudukan hudan itu sebagai khobar. Mubtadanya adalah huwa. Jadi huwa hudan. Nah, ini i'rab pertama. Kalau kita mau i'rabkan lafaz hudan itu sebagai khobar, di mana mubtadanya adalah mahdhuf, yaitu berupa huwa. I'rab yang kedua dari lafaz hudan
itu sebagai khobar sani, khobar kedua dari lafaz dza. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, jadi dari isim isyarah min dzalika ala anna al-khabar al-awwal, jumlah la raiba fihi. Kemudian yang ketiga itu mubtada muakhir. Jadi lafaz hudan itu sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Dia marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah li at-ta'adzur. Dan khabarnya adalah fihi. Jadi fihi hudan. Nah, ini yang mengerti kata hudan di sini sebagai mubtada muakhir. Khabarnya adalah ini, jar dan majrur. Terdiri dari fi dan domir hi, domir ha. Kemudian idza tamal waqfu fi tilawati ala la raiba. Nah, ketika kita membacanya dalam bertilawah misalkan dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, karena kan ada titik 3. Nah, di situ. Fi tilawati ala la raib tsumma naqra fihi hudan. Jadi kalau kita lihat di sini dalam ayatnya, nah, jadi kalau kita baca dzalikal kitabu la raib, kemudian kita mulai dengan fihi hudal lil muttaqin, maka kita bisa mengirobkan summa naqra fihi hudan. Nah, itu sebagai mubtada muakhir. Jadi catatannya begitu, ketika kita membacanya dzalikal kitabu la raib. Nah, maka lafaz dari hudan itu sebagai mubtada muakhir. Kemudian yang keempat itu sebagai halun, sebagai keadaan. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddarah li ta'adzur. Wa sahib al-hal dza au al-kitab au ad-dhamir fihi. Nah, jadi dia sebagai halun, halun dari keadaan yang menunjukkan lafaz dza atau al-kitab atau dhamir pada lafaz hi, fihi. Jadi bisa sebagai halun. Halun itu menunjukkan keadaan. Jadi kalau kita merujuk pada kata Alkitab itu kan berarti kitab. Nah, kitab ini halun, keadaannya sebagai hudan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengirobkan lafaz hudan itu sebagai halun. Nah, menunjukkan keadaan dari lafaz al-kitabu. Jadi kitab itu sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk. Nah, itu disebut dengan halun. Keadaannya sebagai petunjuk. Kemudian kata berikutnya adalah lil muttaqin. Ada dua kata, li dan al-muttaqin. Al-lam itu harfu jar mabni alal kasri, wal muttaqin isim majrurun bil lam. Dia isim majrur dikarenakan ada lam harfu jar, wa alamatu jarihi al-ya. Nah, ya-nya ini yang melekat pada lafaz al-muttaqin. Li'annahu jama' mudzakkar salim, karena lafaz al-muttaqin itu termasuk jama' mudzakkar salim. Wal jar wal majrur itu bisa kita irobkan. Yang pertama muta'alliq bil masdar. Dia terkait dengan masdar yaitu hudan. Li'annal masdar ya'malu amal fi'il, karena masdar itu punya amalan seperti fi'il. Jadi kalau irob yang pertama. Nah, irob yang kedua, jar dan majrur yang melekat pada kata lil muttaqin muta'alliq bi mahdhuf sifat dari hudan. Itu merupakan sifat dari hudan. Fi halatin i'rabiha mubtada muakhir, di mana diirobkannya sebagai mubtada muakhir lafaz dari hudan ini. Nah, tapi kalau kita mau irobkan sampai sini juga tidak apa-apa. Al-muttaqin isim majrurun bila mu'alamatu jarihi al-ya li'annahu jama' mudzakkar salim. Seperti itu. Itu juga cukup. Kemudian ayat ketiga, ya kita baca dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina di sini isim mausul mabni alal fathi. Ini fathahnya pada lafaz alladzina huruf nun. Nah, lafaz alladzina diirobkan bisa fi mahalli jar, bisa menempati tempat sebagai jar, sifat dari al-muttaqin. Jadi sifat dari lafaz sebelumnya pada ayat kedua.
Jadi lil muttaqin alladzina. Nah, itu i'rab yang pertama sebagai sifat. Berarti di sini alladzina itu berkedudukannya sebagai majrurun. Karena kan al-muttaqin itu majrur dikarenakan ada harfu jar. Yang kedua, fi mahalli jar badal. Dia menempati jar tapi sebagai badal dari lafaz al-muttaqin juga. Nah, badal itu mengikuti. Kemudian fi mahalli raf'in. Yang ketiga, dia sebagai rofa. Dia menempati tempat sebagai rofa, tapi kedudukannya sebagai mubtada. Nah, kedudukan sebagai mubtada. Wa khabaruhu ulaika ala hudan. Fil ayati al-khamis. Jadi, al-khamisah. Jadi, lafaz alladzina itu sebagai mubtada, tetapi khabarnya adalah ulaika ala hudan. Ada di ayat yang kelima. Nah, kemudian yang keempat, fi mahalli raf'in, dia sebagai khabar lil mubtada mahdhuf, untuk mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah hum. Jadi hum alladzina, humul ladzina. Kemudian yang kelima, i'rab yang kelima, lafaz alladzina fi mahalli nasbin, sebagai nasab, dia sebagai kedudukannya maf'ulun bih, sebagai objek. Untuk fi'il di fi'li mahdhuf, untuk fi'il yang dimahdhuf, yang dibuang. Wa takdir, dan takdirnya adalah a'nal ladzina. Nah, jadi di sini ada fi'il a'nal ladzina. Nah, jadi i'rabnya ada beberapa cara. Kemudian yu'minuna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi ini merupakan fi'il mudhari yang 5 minal af'alil khamsah. Wa wawul jamaah, ini wawul jamaah dhamir muttasil, dia termasuk dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, sebagai fa'il. Nah, di sini menunjukkan bahwa wawul jamaah itu pelakunya banyak. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'il la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Dan lafaz yu'minuna itu sebagai silatul mausul karena diawali oleh alladzina. Alladzina ini isim mausul. Setiap isim mausul pasti ada silahnya. Kemudian bil ghaibi itu ba-nya harfu jar mabni ala kasri, wal ghaibi itu isim majrur bil ba karena dia diawali harfu jar yaitu ba, wa alamatu jarhi al kasrah. Wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'il yu'minuna. Huruf jar dan isim majrur muta'alliq terkait dengan fi'il yu'minuna, atau muta'alliq bi mahdhuf, atau dengan dibuangnya halun minal wawi fi yu'minuna. Kemudian wa yuqimuna, al-wawnya harfu atfin, harfu yang menggabungkan, mabni al-fathi, wa yuqimuna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi yuqimuna itu atfun ke sini, yu'minuna. Kemudian li'annahu minal af'alil khamsah, wa wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya di sini wawul jamaah yang menunjukkan pelakunya banyak. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il la mahalla laha minal i'rab ma'tufatun ala jumlah yu'minuna. Dan dia ma'tuf atas yu'minuna. Al-waqi'atu silatul mausul. Jadi dia ma'tufah yaitu sebagai silatul mausul karena yu'minuna sebagai silatul mausul. Seperti itu. As-salata maf'ul bih mansubun wa alamatul nasbih al-fathah. Dia mansub sebagai maf'ulun bih dari lafaz yuqimuna. Kemudian wa mimma, wa-nya itu al-waw harfu atfin mabni alal fathi, ma-nya mukawwanah min kalimatain. Dia terdiri dari dua kata, min, ya, kata pertama min, kata yang kedua adalah mim. Harfu jar mabni ala sukun ala nun allati kulabat mimma wa adghamat fi mim. Jadi awalnya kan kalau harfu jar itu min, seperti itu kan, ditambah dengan ma. Nah, di sini nunnya ini digantikan dengan karena dia terhubung dengan mim, maka dia menjadi adghamat, dileburkan. Jadi seperti kalau kaidah dalam tajwid itu idgham. Nah, jadi dia dileburkan fi mim, dengan mim. Seperti itu. Kemudian wama
isim mausul bimakna alladzina, dan ma ini yang melekat pada kata mimma itu sebagai isim mausul yang maknanya adalah alladzi, yang mabni ala sukun fi mahalli jar bimin, wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'il yunfiquna al-ati wa taqdiru wa yunfiquna mimma razaqnahum. Kemudian razaqnahum, razaqna wa hiya mukawwanatun fi min salasi kalimat. Ini terdiri dari beberapa kata. Kata pertama itu razaqna, kata keduanya na, kata ketiganya hum, razaqnahum. Jadi ada 3 kata. Razaq itu fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamir min dhamair raf'i mutaharrik wa hiya na. Jadi razaq itu termasuk fi'il madhi yang dia terhubung dengan dhamir mutaharrik. Dhamir mutaharrik rafa yaitu na yang menunjukkan nahnu. Nah, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini sebagai fa'il, sebagai subjek, wal jumlatu minal fi'il wal fa'il la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Kemudian hum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi ini fi'il, itu fi'il razaq, na-nya sebagai fa'il, subjek, humnya sebagai objek atau maf'ulun bih. Jadi subjek, predikat, objek ini. Yunfiquna fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah wa waw jama'ah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya adalah wawul jama'ah. Wal jumlatu, dan jumlah dari lafaz wa mimma razaqnahum yunfiqun la mahalla laha min al-i'rab ma'tufah ala jumlah yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan lafaz wa yuqimuna shalah. Jadi dia ma'tuf mengikuti dari lafaz yu'minuna bil ghaib dan wa yuqimuna shalah. Ala anna taqdiru wa yunfiquna mimma razaqnahum. Seperti itu. Seperti isim isyarah sebelumnya. Jadi kalau kita mau i'rabkan tadi lafaz yunfiquna. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai 3 ayat untuk surat Al-Baqarah karena ini terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.